Baik, kita lanjutkan sedikit dengan tambahan Al-Asr karena Al-Asr ini pendek. Monggo kita lanjut nambahi sedikit dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Langsung kita baca dengan Al-Fuadinya. Wal asri. Monggo. Demi masa. Innal insana, sungguh manusia, lafi khusrin, benar-benar adalah dalam kerugian. Illalladzina, kecuali orang-orang, amanu, yang beriman, siapa mereka, wa amilu, dan mengerjakan siapa mereka, as-solihati, pada kebajikan-kebajikan, wa tawasaw, dan saling berwasiat siapa mereka, bil haqqi, pada kebenaran, wa tawasaw, dan saling berwasiat siapa mereka, bisobri, pada kesabaran. Kita terjemah, demi masa, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan mereka mengerjakan kebajikan-kebajikan, dan mereka saling berwasiat pada kebenaran, dan mereka saling berwasiat pada kesabaran. Baik, kita lanjutkan untuk mentadaburi maknanya. Alhaakumut, apa sih? Alhaakumut takatsur, nggih. Alhaakum dari kata-kata lahwun, ya. Artinya sesuatu lalai, artinya apa? Lalai. Kemudian diikutkan mengikuti wazan af'ala menjadi alha, membuat lalai. Makanya di sini musik itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut alatul malahi. Alatul malahi, alat-alat yang mudah sekali membuat orang terlena, ya, lalai itu. Allah membuat lalai kum pada kalian, telah membuat kalian lalai apa? At-takatsuru, bermegah-megahan. Berasal dari kata-kata katsirun, banyak. At-takatsur itu mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, takatsara yatakatsaru takatsuron. Ini harus ada minimal dua pihak, minimal ada dua pihak, namanya lil musyarakah bainas nain fa'aktsara. Harus ada dua pihak, kemudian saling bersaing, akeh-akehan, banyak-banyakan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan pengaruh, banyak-banyakan pengikut. Nah, banyak-banyakan nopo kalau bersaing, ya, nopo? Bersaing, saling bersaing, akeh-akehan, itu diantara kalian itu telah membuat kalian lupa. Nah, takatsur di sini yang dimaksud adalah bersaing, ya, saling banyak-banyakan dunia itu sampai membuat seseorang itu melupakan sesuatu yang sebenarnya lebih penting. Nah, ini namanya alhaakumut takatsur. Ayat berikutnya ini ada dua kemungkinan pemahaman. Hatta zurtumul maqabir, kalau makna yang langsung terasa, hingga kalian masuk. Zur sebenarnya mengunjungi, maknanya apa? Ziarah itu maknanya mengunjungi. Maka ini agak repot kalau sudah dibawa ke Indonesia. Kalau di Indonesia ziarah itu harus ke kuburan. Padahal kalau bahasa Arab ziarah, kita mengunjungi orang sakit, itu ya namanya iyadatul marid, itu juga ziarah. Mengunjungi teman itu juga namanya ziarah. Termasuk kita ke Makkah itu ya namanya ziaratul Makkah. Jadi ziarah ini pokoknya mengunjungi. Apa makna dari mengunjungi? Kita masuk ke satu tempat tapi tidak bertempat tinggal di situ, hanya beberapa saat, itu namanya ziarah.
hatta zurtumul maqabir bisa dimaksud yang pertama sampai kalian mengunjungi kuburan, maksudnya sampai mati. Nah, yang pemaknaan yang kedua ini jarang disampaikan adalah sampai ya, hatta sampai kalian itu mengunjungi kuburan-kuburan, bukan ya benar-benar mengunjungi kuburan. Jadi dikaitkan dengan satu asbabun nuzul, bahwa pada waktu itu ada dua kelompok yang saling membangga-banggakan. Saya punya ini, kamu punya, saya juga punya ini, saya punya ini. Wah, akhirnya saking gaya-gayaan, wis duit sampun, wis gak jelas, banyak mana nggak jelas, jabatannya, pengaruhnya. Wah, akhirnya sampai mereka ke kuburan, bah saya ini, gitu ya. Napa? Sampai senten kuburan di itu no, itu ada pemaknaan lain. Hatta zurtumul maqabir itu sampai membawa mereka yang telah mati pun dibawa untuk dibanggakan. Ini mbah-mbahku ini, mbah-mbahmu siapa? Nah, itu ya, itu pemaknaan yang kedua. Artinya apa? Berarti dua-duanya arti ini membawa pengaruh bahwa saking membuat lupanya takasur itu sampai orang baru berhenti kalau sudah mati, sampai itu dia akan mengikut sertakan mereka yang sudah mati untuk nopo bangga-banggaan. Lu itu jangankan orang nopo namanya, jangankan orang-orang biasa, itu kalau yang orang alim saja, itu kiai itu ya, mbah-mbahku ya kiai ini, mbah-mbahmu ya saya keturunan ini, kamu keturunan siapa? Itu sampai membawa ke sana kalau takasur. Artinya apa? Berarti ini sesuatu yang menghancurkan sekali karena membuat kita jadi lupa substansi esensi dari kehidupan ini apa. Maka disebut apa? Al-hakum. Nah, yang buat Mas dibukakan, yang sudah saya buka, masukkan ke sini. Di Quran ini ada beberapa hal yang disebut secara langsung terkait dengan istilah lahwun ya. Yang pertama ini kalau kita lihat di Al-Hijr ayat ketiga, surat Al-Hijr ayat ketiga, wa yulhihimul amal, dan melalaikan mereka apa itu? Angan-angan kosong. Ini termasuk melalaikan ya. Melalaikan itu termasuk apa lagi selain takasur tadi? Angan-angan kosong. Kalau saja bisa nikah lagi gitu ya. Angan-angan kosong. Kalau saja saya sekaya itu, kalau saja nggih, angan-angan kosong. Kemudian yang kedua, rijalul la tulhihim tijarah. Orang yang baik itu diistilahkan orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang jual beli dan perniagaan, berarti bisnisnya tidak membuat dia lalai dari mengingat Allah, dari menunaikan sholat, dari menyampaikan zakat. Nah, niki adalah istilah yang kedua. Berarti termasuk di sini yang melalaikan itu napa? Bisnis, ya, tijaratun dan bai'un, bisnis. Nah, ciri orang baik termasuk kalau di surat An-Nur ayat 37, ciri orang baik itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kemudian yang ketiga ada istilah lain, la tulhikum. Ini dari akar yang sama semua nggih. Tadi pakai fiil madhi alhakum, ini pakai fiil mudhari. La tulhikum, janganlah melalaikan kalian apa? Amwalukum wala auladukum. Jadi harta kalian dan anak kalian. Berarti dengan informasi 3 ayat ini termasuk yang sering dipakai takasur niku napa? Yang pertama al-amal. Makanya di sini bahasa Arab itu agak ngeri-ngeri sedap. Beda napa namanya? Makhraj mawon sudah beda. Al-amal kalau pakai ain itu amal, perbuatan. Tapi kalau al-amal pakai hamzah napa maknane? Angan-angan kosong. Jadi nggih. Jadi al-amal niki pakai napa? Hamzah maknanya angan-angan kosong. Kalau al-amal pakai ain maknanya, nah itu sama kayak ini, alam itu maknanya alam, tapi kalau alam maknanya sakit ya. Berarti Allah kalau Rabbul Alamin itu Tuhan penguasa apa? Oh, rasa sakit nanti kacau nanti. Makanya
ya harus agak fasih dikit lah ya, fasih dikit biar mboten kacau nanti maknanya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Angan-angan kosong, yang kedua tijarotun dan bai'un ya, tijarotun dan bai'un, perniagaan dan jual beli. Ini termasuk kalau di surat Jumat itu masih ingat waktu itu, bayangkan itu manusia nih di zaman Rasulullah, orang beriman sudah posisi di Madinah, Rasulullah lagi khutbah Jum'ah Rasulullah lagi no? Khutbah Jumat, khutbah Jumat tenanan loh, datang itu nopo namanya ini kafilah dagang. Oh, kafilah dagang sejak zaman dulu kalau kafilah dagang datang itu kayak sekarang ya apa itu namanya pasar malam itu ya. Wah, ada musik-musiknya, ada semacam-macam untuk menarik pembeli. Begitu kafilah dagang datang, itu sahabat yang awalnya dengeri khutbah pada buyar semua. Yang di zaman Rasulullah itu buyar semua, hanya tersisa 12 orang. Hanya tersisa 12 orang. Nah, itu terus kemudian disitulah di surat Jum'ah itu kemudian diistilahkan di situ jangan sampai jual beli itu membuat kalian kemudian lupa tidak melaksanakan atau meninggalkan sholat Jumat. Kita lanjut. Yang ketiga itu di sini amwalukum wa auladukum, harta dan anak. Niki hati-hati juga, hati-hati karena bangga-banggaan tadi takasur itu bisa takasur amwal, bisa takasur aulad. Anakku 5, anakku 7. Dadi kabeh. Biasanya kalau orang Jawa kan begitu. Nah, maka sebentar lagi kita ini ada Idul Fitri. Itu kita punya tradisi napa? Silaturahim. Silaturahim sae napa mboten? Tapi kadang jadi buruk karena pikiran dan hati yang salah. Silaturahim itu banyak-banyakan emas. Wah, gimana? Silaturahimnya bagus sebenarnya, tapi ternyata menjadi ajang kalau salaman gini loh, kerenceng gini ya, sampai lengan. Kalungnya wong pakai jilbab, kalungnya kok ditaruh di luar itu loh. Itu kan kalung itu kan ya di leher lah ya, harusnya kalau pakai jilbab ketutup, buatan kalungnya ditaruh di luar. Oh, biar kelihatan. Itu namanya hati-hati. Ini kadang kita ini melakukan sesuatu yang awalnya benar tapi terus menjadi nggak benar. Nah, banyak-banyakan ini, wah, mewah-mewahan ini, sampai kemudian dulu saya diceritani ada seorang teman itu yang nggak mau ikut reunian itu, nggak mau ikut. Kenapa kamu nggak pernah mau ikut reunian? Reunian menjadi ajang pamer-pameran. Nah, daripada saya ikut, ternyata dia bukan daripada saya ikut-ikutan, bukan, karena nggak ada yang dipamerkan. Ternyata pikirannya sama saja nih. Jadi kadang orang tidak melakukan sesuatu bukan karena dia tidak mau, tapi karena tidak mampu, tidak ada. Lah, itu berarti sebenarnya pikirannya sama saja, hanya dia tidak mampu. Lah, mari kita dirubah mindsetnya. Jangan sampai kita punya mindset tadi takasur. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini akan membuat kita lalai. Lanjut. Nah, hati-hati dengan takasur. Alhaakum ini dapat melalaikan. Lah, kalau kita lihat di sini dari keberadaan ini yang fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu berarti ada kepastian bahwa kalau kita punya mental takasur, ingat takasur di sini kalimat nopo, at-takasur. Kalimat nopo? Isim. Isim maknanya permanen. Artinya kalau ini takasur, akeh-akehan, banyak-banyakan, sombong-sombongan, pamer-pameran, itu kok menjadi karakter kita, apa yang menjadi orientasi kita, maka itu benar-benar pasti akan membuat kita lalai. Nah, termasuk membuat lalai ini apa? Termasuk membuat lalai orang-orang itu tidak akan lagi memperhatikan caranya untuk menjadi banyak hartanya dengan cara apa? Meskipun dengan cara nyuap, meskipun dengan cara nyenggol sana, nyenggol sini, pukul sana, enggak lagi diperhatikan. Karena apa? Dia sudah terlalaikan. Yang penting saya dapat banyak. Lain namanya alhaakum. Jadi alhaakum itu ada dua maknanya, membuat lalai dari tujuan, membuat lalai tentang aturan yang harus sebenarnya ia
ia taati aturan dari Allah. Harusnya ini nggak boleh, harusnya itu nggak boleh. Alah nggak apa-apa lah, yang penting nanti, yang penting nanti. Seakan-akan ada hal yang penting. Kala, jangan begitu ya, sekali-kali tidak, jangan begitu. Saufa ta'lamuna, nanti. Nah di sini kelak, kelak di sini banyak yang merujuk saufa itu maknanya jauh, berarti saufa ta'lamuna, kelak kalian akan mengetahui itu di akhirat. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan benar-benar tahu. Yang pertama menyebut tentang alam kubur, yang kedua menyebut tentang akhirat. Nanti ketika kamu mati di alam kubur kamu akan tahu, dan nanti ketika di akhirat pun kamu juga akan tahu. Jadi ada dua penyesalan. Masuk kubur itu sudah pengadilan apa dereng? Dereng. Tapi semua sudah nyata belum? Semua sudah nyata, ya. Tapi belum masuk istilah pengadilan niku kita tersangka. Nah, ini masuk kubur itu baru apa? Tersangka. Kita baru diinterogasi di situ, tapi sudah nyata belum bahwa kita salah? Akan sudah nyata. Nah, kemudian ketika pengadilan yang sebenarnya nanti, jadi dia di alam kubur ini menanti pengadilan yang sebenarnya sudah penuh dengan kerumitan di situ. Belum pengadilan yang sebenarnya, sehingga ketika nanti ditiup sangkakala yang pertama semua dimatikan, begitu ditiup sangkakala yang kedua kemudian bangkit lagi, dia langsung nanti berteriak, siapa yang membangunkan kami? Baru tidur sejenak. Nah nanti di situ ya, ini kita hati-hati. Kalau kita tidak baik, kita punya dua hal yang menjemput kita. Yang pertama saufa ta'lamun ketika dikubur, yang kedua saufa ta'lamun ketika di akhirat. Kalian benar-benar akan mengetahui. Maka di sini yang kita harus ingat, jadi ketika kita masih hidup, termasuk orang tua kita ya, orang tua kita yang telah tiada, ingat mereka, beliau-beliau yang di sana itu melihat kenyataan yang sebenar-benarnya. Ya, makanya mereka nanti diistilahkan oleh Al-Quran, ketika mereka melihat kok yang di dunia itu kok melihat mereka sedang dalam keadaan baik, itu mereka ikut senang. Tapi kalau melihat yang di dunia kok dalam keadaan tidak baik, mereka bersedih. Ya, itu nanti seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengingat kedua orang tua kita itu dengan cara apa? Mendoakan mereka, karena mereka sudah inqata'a amaluhu, tidak bisa lagi bergerak kecuali apa yang telah diamalkan dulu, bisa sedekah jariyah dan seterusnya, termasuk harusnya kita tambahi dengan apa? Waladun solihun yad'ulah. Nah di sini itu terkait dengan itu banyak orang itu yang kurang tepat. Hadisnya itu waladun solihun yad'ulah, itu yang pasti ya, anak yang soleh yang mendoakan. Lah kadang ada orang itu yang main enaknya sendiri, nggak mau ndongakno orang tuanya, tapi ngambil pemain lain. Jadi ngundang orang disuruh doakan orang tuanya, terus anaknya umek ngurusi konsumsi. Nah itu keliru. Wong hadisnya itu waladun solihun ya. Jadi kalau misalkan kita semua ini misalkan syukuran mau doakan orang tua, oke, mboten napa-napa, wong doa itu dibolehkan ya, doa itu ada syariatnya. Tapi yang mbok yo anaknya itu yang mimpin itu loh, anaknya yang atau kalau nggak mimpin, yang mimpin Pak Kiai tapi dia tetap ngamini paling khusyuk. Lha mboten, biasanya anak itu napa malah sibuk ngurusi makanannya. Lah orang-orang bukan anaknya ndongone palingan nggih sekedarnya kan, wong bukan anaknya, paling ya nggak khusyuk amat. Apalagi kiainya yo bisa tergantung seberapa. Lah itu makanya yang paling penting itu anak. Nah, kalau anak kan punya rasa, dia ini adalah orang tua saya yang dulu, sehingga kalau ndonga niku tenanan. Nah pun kita lanjut. Ini terkait kita. Lah kalau kita mendoakan orang tua kita, tadi disampaikan Ustadz Husnun ya dalam kajian yang subuh, insya Allah nanti anak-anak kita pun sama. Anak-anak kita juga akan mendoakan kita. Nah, terkadang kita itu kelirunya di situ, hanya memposisikan diri sebagai orang tua, melupakan bahwa kita juga anak. Nah itu kelirunya di situ. Maka sering kita sampaikan itu, ketika Al-Quran menasehati, ambil posisi kita di mana?
Al-Quran menasihati kalian anak harus berbakti pada orang tua. Jangan posisikan kita sebagai orang tua, nanti duding anak, kamu anak patuh. Itu nggak benar. Posisikan kita sebagai anak. Jadi harus tepat memposisikannya, sehingga kemudian itu makanya ada doa itu yang aneh itu kan, Robbi ufirli wali walidayya warhamhuma, terus apa? Kama robbayan itu. Ya, itu ya Allah rahmati kedua orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kecil. Lah kalau kita sebagai orang tua saja nggak bener didik anak, kira-kira anaknya nanti doanya kan sebagaimana kan kacau nanti, sebagaimana orang tua merawat saya. Kalau merawatnya nggak bener berarti gimana itu? Doanya nggak tahu ya, nggak tahu. Pun niku kita lanjut. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, jangan begitu, sekali-kali tidak, jangan begitu. Lau ta'lamuna, jika kalian mengetahui ilmal yakini, dengan pengetahuan pasti, dengan, jadi begini, ada 3 istilah di dalam Al-Quran. Ada namanya ilmul yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Misalkan saya mau ke rumah Pak Fuad, mau sowan Pak Fuad, terus kemudian saya tanya, baru di depan saya tanya ke security, Pak Fuad ada nggak? Atau saya nelpon, Pak Fuad ada nggak? Kayaknya ada loh Tat. Nah, si security bilang saya dapat informasi, namanya ilmul yakin, suatu pengetahuan yang membuat saya yakin. Oh ada, ya sudah, akhirnya saya pede, saya datang. Begitu saya datang, terus kemudian saya lihat mobilnya di rumah, saya lihat sendalnya di rumah. Nah dari situ saya namanya ainul yakin. Wah, terus saya dengar suaranya, ini namanya ainul yakin. Ada nanti yang hakul yakin, itu ketika sudah ketemu langsung salaman, nah, itu hakul yakin. Nah keyakinan kita juga sama, kita diawali dengan iman, diawali tentang akhirat itu dengan apa? Iman. Lah iman ini nanti bertingkat-tingkat. Kita harus menjalankan iman kita itu sampai di tingkat yakin, minimal ilmul yakin, minimal apa? Ilmu, pengetahuan yang membuat kita yakin sekali tentang informasinya, itu sudah cukup, minimal itu. Kalau bisa naik, tapi ini bukan masalah bisa tidaknya, orang-orang khusus diangkat oleh Allah naik ke ainul yakin, namanya istilahnya mukasyafah, itu dibukakan pintunya, dibukakan pintu apa? Pintu kegaiban. Itu seperti wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Itu ada orang-orang khusus yang oleh Allah dibuka tabirnya sehingga melihat hal-hal yang gaib, sehingga mereka ainul yakin. Nah hakul yakinnya kapan? Hakul yakinnya ya ketika benar-benar nanti sudah di akhirat atau sudah di alam kubur. Bon, kita lanjut. Kalau saja, andai saja kalian mengetahui dengan pengetahuan pasti. Lah di sini ada lau, lau niku syarat, dalam bahasa Arab lau niku apa? Syarat. Kalau saja kalian mengetahui, ya, mengetahui dengan pengetahuan yakin. Jawabnya apa? Kata para ulama, jawabnya tidak disebutkan. Nah, apa kalau misalkan dimunculkan jawabnya? Tentu kalian tidak akan takasur. Jadi kalau saja kalian tahu, sama kayak begini, ini dalam bahasa ya. Misalkan ada orang sekarang tidak ikut ngaji, padahal semua peserta ngaji dapat pembagian emas, apa niku namanya? Batangan, masing-masing orang 1 kilo. Wow, misalkan itu ya, satu orang lo dapat 1 kilo emas. Lah kita ada orang, kamu nggak datang, andai saja kamu tahu. Nah, berarti apa? Pasti kamu datang. Tapi pasti kamu datang ini nggak perlu diucapkan. Kalau saja kamu tahu. Atau dia pasti menyesalnya begitu. Iya ya, kalau saja saya tahu. Titik. Sebenarnya apa lanjutannya? Kalau saja saya tahu, pasti saya akan datang. Maka di sini juga sama. Kalla lau ta'lamuna ilmal, kalau saja kalian tahu, apa lanjutannya? Pasti kalian tidak akan takasur. Ya, berarti di sini nanti ukurannya begitu. Kalau kita kok masih pikirannya, obsesinya kok takasur. Ingat ya, takasur yang tidak dibolehkan itu takasur yang alhaqum,
Cirinya apa? Cirinya dia yang pertama lupa tujuan, yang kedua nabrak aturan. Misalkan, ini nggak boleh, nggak apa-apa yang. Nah, ini lupa tujuan, karena lupa tujuan akhirnya nabrak aturan. Ini kita kasur yang tidak boleh. Yang alhaqum, yang membuat kalian lupa. Lupa dari apa? Kalau informasi di ayat yang lain apa? Ang dzikrillah, lupa mengingat Allah. Wa iqomis sholah, sampai lupa sholat. Banyak mboten orang yang nyambut gawe sampai nabrak-nabrak mboten sholat. Wes banyak. Sampai mboten puasa. Wes banyak. Nah, ini namanya lupa sampai nabrak-nabrak aturan. Nah, ayat berikutnya, la tarawunnal jahim, sungguh kalian nanti akan benar-benar melihat neraka jahim. Nah, kalau sudah masuk ke sini, ini tsumma la tarawunnaha ainal yakin, akan ada masa di mana nanti kita benar-benar melihat dengan mata telanjang, bukan ilmu yakin tapi ainul yakin, di depan pun depan kali napa? Neraka. Itu di dalam satu hadis diceritakan nanti seseorang itu ketika dalam proses pengadilan dia berhadapan langsung dengan Allah. Ini saya sampaikan dua riwayat hadis ya. Yang pertama ini orang-orang buruk. Orang-orang buruk dia nanti akan langsung berhadapan dengan Allah. Kemudian dia nengok kanan, tidak ada kecuali kebaikannya. Nengok ke kiri, tidak ada kecuali keburukannya. Lah tapi ternyata pas kebaikannya nggak begitu ada, pas lihat keburukannya banyak. Begitu nengok ke depan, neraka benar. Nah, di sini ini orang yang pertama. Yang kedua, ada riwayat yang menarik. Sahabat Rasulullah satu saat itu tanya, ini orang-orang Badui, bolak-balik niku sing lucu niku wong Badui. Orang Badui itu orang pedesaan, orang pedalaman, nggak begitu berpendidikan. Matur pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nanti ketika hisab niku, itu yang menghisab Allah atau malaikat? Jawab sama Rasulullah, ya Allah langsung, nggak pakai malaikat. Oh ya sudah, kalau begitu aman katanya. Loh, maksudmu gimana? Selama ini Allah itu saya temui sebagai zat yang sifatnya Rahman Rahim. Maka ya sudah, sampai nanti saya akan menemui Allah sebagai yang Rahman Rahim. Selama ini saya memahami Allah itu sebagai yang Ghafurur Rahim, maka sampai nanti saya akan temui Allah sebagai yang Ghafurur Rahim. Nah, yang seperti ini berarti tentu dia yang sejak di dunia sudah terbiasa bermesra-mesraan, sudah terbiasa untuk menyamankan diri dengan Allah. Nah, tapi kalau orang nyamannya itu kalau pakai duniawi, berarti kan ya, nah itu kan pun beda lagi hitungannya ya. Terakhir, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Nah, kalau kalian kok terus-menerus takasur ini tadi, ingat, semua yang kalian banyak-banyakan itu akan dihitung sebagai setiap kenikmatan yang kalian dapatkan, yang itu harus kalian pertanggungjawabkan. Tanggung jawabnya ada dua. Yang pertama dari mana, yang kedua dipakai ke mana. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya dipakai ke mananya, tapi dari mana dan dipakai untuk apa. Latus aluna, sungguh benar-benar akan ditanya siapa kalian yauma idzin, dari itu anin naimi, tentang setiap kenikmatan. Ini pakai al ta'rif, al ma'rifat, berarti setiap kenikmatan sekecil apapun akan ditanya ini dipakai untuk apa. Nah, disinilah yang kemudian nanti orang-orang yang nggak begitu punya itu terus alhamdulillah katanya, karena dia nggak begitu dapat kenikmatan, sehingga yang dipertanggungjawabkan nggak begitu banyak. Maka diistilahkan orang kaya dan orang miskin nanti terpaut berapa lama? 500 tahun. Ya, terpautnya 500 tahun. Jadi milih kaya apa milih miskin? Niku mboten pilihan, niku takdir mboten pilihan ya. Pun kita lanjut. Nah, oleh karena itu, karena adanya takasur tadi yang itu rata-rata dimiliki oleh manusia, maka di ayat berikutnya diingatkan, wal asri, demi masa. Sungguh kalau waktu itu tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, maka manusia itu lafi. Sudah sering saya jelaskan nggih. Fi itu maknanya di dalam. Berarti seperti sesuatu dimasukkan gelas, dia langsung benar-benar diliputi oleh itu. Orang kalau menggunakan waktunya hanya untuk takasur tadi, maka sungguh dia benar-benar rugi. Innal insana lafi
lafi khusrin, kalau hidupnya waktunya hanya dihabiskan untuk apa? Takatsur. Nah ini keserasian makna, keserasian apa? Keterhubungan makna surat Al-Asr dengan surat Takatsur. Jadi orang kalau dia tidak bisa mengendalikan diri sehingga waktunya habis untuk takatsur, maka dia akan menjadi orang-orang yang fi khusrin, di dalam kerugian, ya, berarti diliputi oleh kerugian. Itu kalau yang cerita yang masyhur itu ya, apa namanya, ada orang niki, tapi nggih cerita fiktif tuh untuk penggambaran saja. Ada orang sama panglimanya mau memasuki nopo gua yang sangat gelap sekali. Kemudian panglimanya sudah bilang, nanti ketika di dalam gua kalian jangan ambil kecuali batu yang bentuknya segitiga. Batu yang bentuknya segi empat ataupun yang lain yang bulat jangan diambil, ambil khusus yang segitiga. Wah, akhirnya terbagilah pasukannya menjadi 3 kelompok. Yang satu yakin sekali dengan apa yang dikatakan panglimanya, sehingga hanya mengambil batu-batu yang segitiga. Yang satunya lagi, kelompok lain lagi, nggak begitu yakin. Jangan-jangan yang lain mau diambil sendiri sama panglima. Akhirnya diambil dua-duanya, yang segitiga nggak diambil, yang bentuknya lain juga diambil. Yang terakhir itu kelompok yang nggak percaya sama sekali. Alah, omong kosong, kita ambil yang sebaliknya saja, mau ambil yang tidak segitiga. Wah, akhirnya ketika melewati lorong itu sampai di satu negeri, ternyata benar di negeri itu yang laku cuman yang segitiga. Akhirnya yang bawa segitiga tok niku lho rugi, merasa rugi. Ya Allah, ternyata laku mahal segitiga, tapi saya kok bawanya cuman 1 karung. Kalau saja saya tahu ini selaku ini, semahal ini, saya akan bawa sekuat mampu saya. Yang kedua, wah, aduh, habis tenaga kita untuk bawa yang tidak segitiga, kita cuma bawa segitiga yang cuma sedikit sekali. Wah, merasa rugi. Yang terakhir lebih rugi lagi, ya. Waduh, kita nggak bawa sama sekali. Yang nggak bawa sama sekali itu orang-orang kafir. Yang bawa banyak itu as-sabiqunal awwalun, atau yang diistilahkan di dalam surat Al-Waqiah as-sabiqunas sabiqun, ya, ulaikal muqarrabun, itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah yang tengah-tengah niki yo wis kula panjenengan wis kadang yo nggih, kadang yo mboten, wis kadang mboten jelas. Tapi lumayan sing bawa tadi nggih. Cuma nanti kalau bawa banyak yang mboten segitiga niku nelongsone banget itu nanti nggih, nelongsone banget. Dan itu sudah digambarkan oleh Al-Qur'an, memang di antara hamba-hambaku yang kupilih itu ada 3. Minhum zalimul linafsih, ada yang sangat zalim. Ada wa minhum muqtasid, ada yang tengah-tengah, ya deknyang ngoten nggih. Kula panjenengan kados masuk mana? Zalimul li nafsi apa tengah-tengah nih. Wa minhum muttasid, ya. Wa minhum sabiqum bil khairat. Yang terakhir ini adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kalau yang kemarin cerita itu disampaikan Ustadz Gunadi kemarin. Jadi Umar bin Khattab itu ketika Rasulullah bilang, ini silakan kalian harus sedekah, ini kita mau perang ke Tabuk, itu bawa banyak-banyakan harta. Umar bin Khattab itu membawa separuh harta, terus kemudian berharap bisa nyaingi Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar dibawa semuanya. Nah, itu enggak tersaingi. Makanya imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan imannya seluruh orang beriman niku mboten, maka disebut as-siddiq, ya, as-siddiq. Nah, pun itu orang-orang top, orang ya, kita muktasid mawon pun cekap lah ya, derek napa ya, orang-orang tengah-tengah. Tapi kita harus berupaya untuk menjadi ini. Siapa yang tidak akan merugi? Illalladzina amanu, dia yang telah beriman, wa amilu, dan telah melakukan as-solihati, pada kesalehan-kesalehan. Di sini menggunakan fi'il madi, berarti nanti ke apa namanya niku, kerugian kita itu ketika kita mengingat masa lalu. Ketika kita mengingat masa lalu, andai saja saya dulu, karena ternyata masa lalu tidak diisi dengan amanu dan amilu. Nah, kemudian mengamal ini amal apa? As-solihat, amal itu kesalehan, dan kesalehan itu besar. Ini yang diingat-ingatkan oleh Rasulullah kemarin yang kita sampaikan, la tahqiranna, ya, minal ma'rufi syai'an, jangan sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun. Termasuk Rasulullah niku dawuh napa? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan kalian pada kenikmatan yang kalian dapatkan dari istri itu pun ada
sodakoh, itu bernilai sodakoh. Kemudian sahabat tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa kita cuman melampiaskan syahwat kok dapat pahala? Rasulullah dawuh, lah kalau itu syahwat itu dilampiaskan kepada yang haram, dapat apa? Dosa kan? Berarti kalian melampiaskan dengan yang halal, itu dapat pahala. Ya ini yang harus kita biasakan. Jadi amal itu ada dua, solihat ini kalau kita bagi ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Lah kita itu terkadang kurang bersyukurnya di situ. Ketika sekarang kita ngaji seperti ini mungkin kita mikirnya saya tadi ngaji, mboten. Kalau catatannya mboten begitu. Kita ngaji niku berarti mboten rasani. Kita juga sedang puasa, kita tidak zina, kita tidak sedang dengan perempuan yang haram. Banyak itu kalau dihitung. Kebaikan itu apa? Banyak. Lah kita harus mensyukuri itu semua. Ya Allah, alhamdulillah. Jangan sampai kita kemudian merasa tidak mendapat nikmat. Misalkan seperti ini, kita jenengan sampun ngaos, terus ngaos mboten paham-paham. Ini kan pun rata-rata ya. Ngaos tapi mboten, jangan terus kemudian ya Allah kula ngaos kok mboten paham loh. Itu lupa kepada nikmat Allah yang lain, bahwa kita dibuat berangkat ke masjid ngaos itu sudah kenikmatan. Syukuri yang kenikmatannya dulu ini. Ya Allah, alhamdulillah jenengan paringi kula ngaos, berarti kula mboten ngerasani, berarti kula mboten, dan seterusnya yang mboten-mboten iki diingat. Alhamdulillah. Lu cuman kula nggih dereng paham ya Allah. Lah niku terakhir mawon. Tapi awal itu disyukuri. Sama salat juga begitu. Ya Allah, alhamdulillah jangan gerakkan saya ke masjid untuk salat. Alhamdulillah jenengan buat saya bisa salat, jangan buat, dinikmati terus. Lah cara menikmati, ingat kita pernah baca surat Ad-Duha di ujung ayat apa? Wa amma bi ni'mati rabbika. Kalau kita pengen rasakan, ini saya praktekkan sendiri Bu. Saya kalau lagi sendiri cara mempraktekannya begitu. Kulo sebut. Jadi misalkan saya naik motor itu kan sendiri ya, karena kalau berdua kan repot nyetirnya itu. Naik motor sendiri itu ngucap sendiri. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, dihitung nikmat-nikmat itu. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, jenengan sampaikan, diungkapkan. Itu akan mengontrol hati kita. Yang saya sampaikan kemarin, cara nyetir hati itu dengan ucapan. Jangan hanya dipikirkan, kurang, disampaikan, diucap. Ini akan menjadi zikir. Jadi zikir itu jangan bayangkan la ilaha illallah dan seterusnya, itu enggak. Ini termasuk berzikir. Ya Allah, alhamdulillah jenengan paringi kula anak-anak sing manut. Loh, kadang kita itu lucu. Anak kita enggak berprestasi terus anak kita enggak berprestasi itu tapi punya apa? Anak kita tidak narkobanan, anak kita juga mau sholat, anak kita mau ngaji, anak kita juga enggak durhaka. Ini tapi kadang ini semua tidak nampak hanya karena apa? Anak kita kurang prestasinya. Padahal ini kan prestasi juga. Ini lagi kita jangan lupa ya. Solihat itu banyak. Solihat termasuk kita bekerja, diberikan pekerjaan yang halal. Saya tak sedikit cerita. Niki sudah lewat sedikit tapi ini penting. Kemudian dibawa ke sini. Ini saudaranya saya terapi, alhamdulillah terus bisa mending. Nah, terus kemudian ternyata si guru ini yang bawa saudaranya ke sini ini punya murid, nuwun sewu niki hati-hati, ini biar kita punya rasa syukur. Muridnya itu 3 anak SMP ya, muridnya ini guru SMP, 3 anak SMP perempuan, ternyata sudah melakukan dosa-dosa besar. SMP, bayangkan itu. Nah, kadang kita itu tidak mengingat bahwa di luar sana banyak yang seperti itu. Anak-anak kita mungkin ada yang tidak berprestasi, mungkin tidak hafalan Quran, tidak ini. Tapi jangan dilihat itunya. Anak-anak kita kalau dipanggil ya nurut, waktunya sholat ya sholat. Ada juga yang sudah mau ngaji. Ini disyukuri terlebih dahulu. Nah, kalaupun toh belum punya prestasi, ya sudahlah, itu nanti dulu. Memang manusia itu macam-macam. Tapi yang penting ada kesalehan yang dilakukan, minimal nopo. Kesalehan paling utama itu tidak melakukan pelanggaran. Ayatnya terus bunyi, intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir angkum sayiatikum. Kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, aku akan melebur yang kecil-kecil.
Nah nggih, maka kula panjenengan iki harus mensyukuri kita alhamdulillah nggih mboten melakukan dosa-dosa besar molimo nggih mboten ini dan ini juga mboten. Nggih, ini kita alhamdulillah. Nanti yang kecil-kecil gimana? Yang penting ampun diistiqomahno itu nggih. Yang penting mboten walam yusirru ala ma fa'alu. Itu juga bagian dari kesalehan. Lanjut wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita tidak bisa sendiri. Ya, kita tidak bisa sendiri. Komunitas itu penting. Termasuk kalau dalam rumah tangga suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, orang tua mengingatkan anak dan seterusnya. Itu kita itu tidak bisa sendiri. Kita harus ada support di belakang kita. Namanya tawasau. Ini sama kayak tadi mengikuti tafa'ala. Harus ada minimal dua pihak untuk saling mensupport di sini. Bil haqqi terhadap apa? Kebenaran, wassabar dan terkait apa? Bis sabri terkait kesabaran. Mengapa kok sabar disebut? Karena orang sabar itu menahan diri. Orang itu tetap bisa lurus kalau dia bisa menahan diri dari segala macam godaan. Maka ibu-ibu ini penting untuk mensupport suaminya, bapak-bapak penting untuk mengarahkan istrinya. Nah, ini semoga kita semua jika seperti itu tidak masuk dalam kategori innal insana lafi khusrin. Pun kita simpulkan yang pertama di surat At-Takatsur, jangan sampai takatsur, jangan sampai takatsur, jangan sampai kita ini terobsesi untuk hidup kita habis hanya untuk takatsur, sampai kita tidak berhenti kecuali kita mati. Yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam itu mana-mana ngomongnya hartaku, hartaku. Ketemu ini hartaku, ini hartaku. Mana hartamu? Hartamu hanyalah yang kau makan kemudian habis, yang engkau pakai itu pun lapuk, dan yang engkau berikan ini yang justru masih. Nah, ini yang kita perbanyak yang mana? Itu nggih. Kalla saufa ta'lamun tsumma kalla jangan sampai kesadaran itu baru muncul ketika kita telah berhadapan-hadapan dengan neraka. Maka nanti kita masuk wal asri innal insana lafi khusrin. Masa tidak bisa berlalu. Kita tidak punya alat mesin waktunya Doraemon untuk pergi ke masa lalu, perbaiki masa lalu, nggak bisa. Maka mari saat ini kita perbanyak amal ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga pelatihan di bulan ini menjadi sesuatu yang baik untuk kehidupan kita di mendatang. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas shiratal mustaqim wa la minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi